Nah, terus dari rumusan masalah itu, adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap penerapan pembelajaran daring di kelas 3 MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang. Yang kedua, untuk mengungkap dampak pelaksanaan pembelajaran daring di hasil belajar siswa kelas 3 MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang. Kegunaan penelitian yang pertama adalah secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi khasanah keilmuan dalam menyikapi dampak pelaksanaan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Dan secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu membantu memecahkan masalah yang ada di rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan pembelajaran daring dan juga dampak pelaksanaan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, di sini ada beberapa jurnal terkait penelitian-penelitian yang hampir sama penelitian terdahulu. Yang pertama adalah dari penelitian dari Yulia Kuryati Fajar Setiawan dan Lili binti Mirnawati yang berjudul The Impact of Online Learning on Learning Outcomes in MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Yang kedua adalah dari Heni Lawati dan Sri Hartini yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Masa Pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, yang ketiga, dari Ria Yunitasari dan Ummi Hanifah, yakni pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa COVID-19. Yang selanjutnya atau yang keempat, dari Yusneli Safari dan Maria Montessori yang berjudul Analisis Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah dari Alto Putra Pratama yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa SD. Kerangka teori yang pertama adalah pembelajaran daring. Nah, secara umum pembelajaran daring kita ketahui bahwasanya adalah program untuk menyelesaikan kelas pembelajaran berbasis web untuk sampai pada pertemuan tujuan yang besar dan luas. Nah, pembelajaran daring ini sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didiknya dan guru berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya serta berbagai sumber daya yang digunakan di dalamnya. Yang kedua adalah dampak dari pembelajaran daring. Dari beberapa jurnal bahwasanya ada dampak positif dari pembelajaran daring, yaitu siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran tanpa meninggalkan rumah sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan oleh siswa. Negatifnya adalah pada pembelajaran daring, siswa ada kalanya bosan dengan pembelajaran. Siswa juga tidak bisa didampingi langsung oleh guru yang bersangkutan. Karena kita ketahui bahwasanya guru itu bukan hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga value, nilai. Istilahnya pendekatan personal ke siswa itu hilang ketika pembelajaran daring. Dan juga dari siswa juga terkesan meremehkan tugas yang diberikan serta lebih banyak menggantungkan diri terhadap bantuan orang lain, yang dalam hal ini bisa jadi orang tuanya, keluarganya, atau siapapun yang mendampinginya. Yang selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar secara sederhana merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, atau keberhasilan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai dalam bentuk angka-angka, skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjenis deskriptif serta pendekatan kualitatif, yaitu berupa data-data.
Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di kelas 3 MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang, dan untuk waktu dimulai ketika hendak mengangkat ataupun mengajukan penelitian ini menjadi sebuah penelitian, dan mungkin untuk waktu bisa berubah sesuai ataupun kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, informan penelitian. Di sini peneliti mengambil informan yang pertama adalah guru kelas 3 agama Islam di MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka, yang dalam hal ini mengajar materi ruang lingkup PAI, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Yang kedua adalah orang tua siswa, dan yang ketiga adalah siswa kelas 3 itu sendiri. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama, peneliti menggunakan interview untuk wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama adalah reduksi data ataupun merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah verifikasi data. Nah, untuk membuat penelitian kualitatif lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, uji kredibilitas. Nah, dalam uji kredibilitas ini mempunyai beberapa langkah. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan dengan cara kembali lagi ke lapangan, istilahnya itu biar lebih data yang didapatkan tadi bisa lebih utuh seperti itu, dan dilihat lagi apakah ini benar-benar data yang dimaksud ataupun belum. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan, berarti mengamati pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Yang ketiga, triangulasi, dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, bisa dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tadi. Yang keempat adalah analisis kasus negatif, yaitu mencari data yang berbeda ataupun bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jadi bisa melihat apakah data yang telah diambil benar-benar data yang diperlukan, apakah atau malah bertentangan dengan data yang diperlukan. Maju dengan yang difoto di sini. Yang selanjutnya adalah menggunakan bahan referensi, yaitu data-data pendukung untuk data yang telah ditemukan oleh penelitian. Dalam laporan penelitian sebaiknya ada data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto, dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Selanjutnya adalah mengadakan member check. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang B, transferability, yaitu validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang ke-C, dependability, yaitu percobaan yang dilakukan selalu mendapat hasil yang sama, dapat dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dan yang ada yang ke D, maaf di situ dulu hilang tidak tercampur. Ada D yang namanya confirmability, yaitu pengujian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif yaitu uji confirmability. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke sekretaris. Pak Helen. Ya, kenapa? Ngajar, jadi lanjut handle. Pantas kembali ke Bu Sekretaris. Bu Sekretarisnya santai tadi.
Aduh, Pak baik. Ketua buka baik ya. Aduh, aduh, Bu Sekretarisnya udah nyambung pula ya. Ya udah. Oke, baik Muhammad Yusuf. Alhamdulillah ya, Anda sudah masuk satu step ini, sudah presentasi tadi. Namun terus terang ya, sebelum saya serahkan ke penguji, Muhammad Yusuf, Anda presentasinya banyaknya yang teori ya, tidak menyampaikan rancangan kira-kira yang jelas apa sebenarnya rencana Anda untuk melakukan penelitian. Sebenarnya seminar proposal kan sebenarnya penyampaian terhadap apa yang sudah Anda rancang untuk dilakukan, bukan teori yang pindah ke dalam apa namanya? Saya lihat tadi bukan teori, malah pengertian yang masuk ke presentasinya. Kalau dipresentasikan kita nggak perlu cari pengertian, kalau cari pengertian di buku saja sebenarnya gitu ya Muhammad Yusuf. Jadi terus terang belum jelas apa sebenarnya rancangan penelitian Anda kalau menurut saya. Tapi alhamdulillah sudah disampaikan dengan baik apa yang ada gitu kan. Saya kemudian menyerahkan waktu kepada kedua penguji untuk memberikan saran, kritik, atau juga bisa konfirmasi tentang apa yang sudah disampaikan dan rancangan penelitian dari Muhammad Yusuf. Kami persilakan penguji pertama dulu ya kepada Bu Dr. Dian Erlina, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Helen. Ya. Sekretaris merangkap ketua sekarang ya. Double job Helen. Double job itu double money itu harusnya. Nah iya, tampaknya iya. Aduh, ini job thank you ini. Ya, Yusuf ya. Iya, Bu. Betul seperti yang disampaikan Bu Helen ya. Memang masih proposalnya belum jelas ya. Saya tadi yang heran itu ya ketika Anda membahas tentang pembelajaran daring, itu baru muncul definisi saja memang. Kemudian hasil belajar juga baru muncul definisi. Jadi belum ada Anda menunjukkan bahwa sudah baca referensi, bagaimana sih standar proses pembelajaran daring itu belum ada. Kayak mana gitu nak nelitinya ini ya. Kalau baru pada tahap definisi pembelajaran daring itu tadi ya, saya ingat betul Anda sampaikan bahwa guru dan peserta didik tidak berada dalam satu tempat, jauh ya, jadi menggunakan perangkat teknologi informasi. Baru itu. Kemudian hasil belajar, tadi juga saya sempat catat apa yang Anda sampaikan, yaitu nilai yang diperoleh setelah proses belajar ya, dilakukan tes, kemudian ada nilainya. Nah, itulah hasil belajar tadi yang Anda jelaskan. Jadi, memang kita harus inikan dulu ya, kita runut dulu satu persatu ya, supaya jelas apa yang mau dilakukan. Sekarang ini kan penelitian ini terkait dengan pembelajaran daring. Betul? Betul. Ya. Di mana? Di mana? Di MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang, Bu. MI di mana itu? Di daerah 26 Ilir. Anda ngajar di situ ya? Iya. Oh, pantas tadi mengatakan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi Anda ngajar juga di kelas ini, enggak? Itu bukan, Bu. Tidak mengajar di kelas ini, Tidak. tapi mengajar di sekolah ini. Iya, mengajar di sekolah. Oke. Berarti kan saya tadi itu ragu Anda belum observasi awal ya, mau penelitian. Kalau Anda memang di situ, saya tidak ragu lagi. Berarti kan Anda tahu tuh konteks penelitiannya ya, lokasi penelitiannya. Nah, sekarang kita gali dulu bagaimana pembelajaran daring di situ. Bisa enggak Anda menjelaskan ke kami dia ada berapa lah kira-kira persentasenya itu? Apa memang 100% daring? Kalau waktu di awal-awal pandemi dulu 100% daring, Bu. Cuman sekarang kan lebih ke dibagi per hari itu 2 jam cuman untuk pelajaran agama. Tidak setiap hari, tapi seminggu 2 jam untuk daring, untuk tatap muka, tapi selebihnya daring. Jadi kalau di persentase berapa lah? Banyaklah daring apa banyaklah online apa banyaklah offline untuk PAI ya? Banyak daring, Bu. Banyak daring. Soalnya seminggu
soal seminggu tuh cuman 2 jam yang tatap muka langsung, selebihnya online. Misalnya taruhlah 60-40 ya? 60 online ya, 40 offline ya? Ya, Oke. Nah, jadi yang akan kita teliti ini yang online ini saja? iya Bu. Yang offline tidak? Tidak. Oke ya. Nah, sekarang belum saya lihat di proposal Anda itu belum ada Anda mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan daring ini, misalnya menggunakan platform apa gitu ya. Coba. Di sana itu Bu menggunakan cuman lewat WA. Bisa ditugaskan melalui voice note ataupun memberikan video-video pembelajaran dari YouTube, ataupun guru membuat video diupload ke YouTube dan linknya disebarkan ke grup WA seperti itu. Oh, jadi memang hanya menggunakan WA. Jadi kalau share materi lewat WA itulah, kemudian video-video juga lewat WA, instruksi belajar juga lewat WA. Iya. Gitu ya? Iya, Bu. Kemudian evaluasinya juga lewat WA. Iya. Oke. Paling yang wali siswa itu mengumpulkan tugas yang telah dibuat siswa tadi, seminggu sekali ngumpul, dikumpulkan di sekolah, terus guru nilai, gitu Bu. Oke, jadi begitu ya kondisi pembelajaran daring yang di sini. Sekarang saya tanya, apakah memang sudah begitu seharusnya pembelajaran daring? Sudah sesuai belum dengan standar proses untuk pembelajaran daring yang dilakukan di situ, sudah sesuai belum? Kalau yang dilakukan di situ sudah sesuai Bu, yang mengirim materi melalui WA, terus juga pembelajaran. Tapi kalau misal untuk keseluruhan tidak maksimal, karena kan seharusnya pembelajaran daring itu walaupun daring, tetapi misal seperti ini Bu, Zoom seperti itu. Jadi nah, jangan dulu. Jadi kita Iya. begini dulu. Kita kan mau melihat sesuatu ini kan kita harus lihat dulu yang idealnya kan. Kita tuh bisa membandingkan ya. Jadi kalau kita tahu yang idealnya, nah kita bisa lihat teorinya, prinsip-prinsip pembelajaran daringnya tuh seharusnya begini. Nah, kemudian di lapangan ya, itu kan kita lihat praktiknya. Nah, cak mano cara kita menganalisis praktiknya itu kan kita harus bandingkan. Kita benturkan dengan idealnya kan. Nah, sekarang menurut saya PR besar untuk Yusuf itu mencari tahu dulu bagaimana standar proses pembelajaran daring. Karena kan di tujuan penelitian Anda kan yang pertama adalah untuk mengungkapkan penerapan pembelajaran daring ya. Iya. Nah, kalau menurut saya lebih baik jangan hanya sekedar mengungkap ya. Seharusnya sudah bisa menganalisis. Jadi ganti saja karena kita sudah tesis ya. Jangan sekedar hanya mengungkapkan saja, menceritakan, mendeskripsikan saja, tetapi kita sudah sampai pada level menganalisis. Jadi kita lihat bagaimana praktiknya di lapangan, kemudian kita lihat apa kekurangan-kekurangannya, apa yang belum sesuai dengan standar prosesnya. Nah, mulai menurut saya ini banyak hal ya yang harus dilakukan, mulai dari bagaimana sih harusnya materi pembelajaran daring itu, apakah sama baik dengan pembelajaran yang tatap muka? Kemudian bagaimana metode atau teknik pembelajarannya? Apakah sama? Sama aja, tinggal yang offline itulah ya, yang tatap muka itulah kita bawa aja, kita ajarkan lewat WA. Apa sama? Terus bagaimana media pembelajarannya? Terus bagaimana dengan evaluasinya, evaluasi pembelajarannya? Itu kan kalau mau dilihat per aspek itu banyak sekali yang akan Anda analisis. Kalau menurut hemat saya Anda dengan menganalisis penerapan pembelajaran daring itu saja sudah banyak hal yang harus Anda lakukan ya, apalagi kalau misalnya nanti Anda betul-betul detail ya menelitinya. Nah, jadi menurut saya kenapa tiba-tiba nak dikaitkan dengan hasil belajar itu padahal Anda tidak bercerita sama sekali dengan hasil belajar. Kalau misalnya ini Anda pertimbangkanlah lagi, kalau menurut saya saran ya, fokus aja di Anda menganalisis penerapan pembelajaran daring itu, tetapi betul-betul per aspek Anda lihat.
Ya, Bu. Jadi belum nian baca referensi bagaimana harusnya pembelajaran daring itu. Kan misalnya pembelajaran daring itu dia harus berbasis aneka sumber belajar. Dia harus ada keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Kemudian misalnya dia harus betul-betul pemanfaatan TIK-nya juga harus sangat optimal ya. Nah, kalau itu tadi cuman WA, baik. Memenuhi belum prinsip pemanfaatan TIK dengan optimal itu? Belum. Apalagi ini anak MI loh, Yusuf ya. Iya. Kalau mahasiswa pun mengeluh kalau cuman pakai WA. Ya susah dia. Anak SD ya, MI itu kan SD ya, termasuk yang learner. Mereka ini sangat kemandiriannya itu belum ya. Nah, mau diajar cuma menggunakan WA. Dari mana dasarnya Anda mengatakan itu tadi sudah sesuai? Dari mana Anda mengatakan itu sudah sesuai? Oh, yang Sesuai dengan pakem pembelajaran daring. Yang saya maksud sesuai tadi, Bu, ya itu sesuai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru, jadi mengikuti itu seperti itu, Bu. Bukan dari yang seharusnya pembelajaran pada umumnya seperti itu, Bu. Nah, bisa juga nanti dilihat ininya ya, RPP-nya ya, perangkat pembelajaran gurunya. Apakah memang perangkat pembelajaran itu sudah disetting untuk pembelajaran daring? Sudah pernah belum melihat RPP gurunya? Kalau belum, Bu. Belum. Nah, dilihat dulu. Jangan-jangan memang dari RPP-nya bukan untuk setting pembelajaran daring. Ya. Lihat yang Yusuf tuh lah, Sup. Mas RPP lah mau Bu katanya. Iya. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan hasil belajar yang kata Anda tadi, hasil belajar itu ada nilai, ya, nilai terikuti proses belajar, mau dites, kemudian nilai. Saya yakin nilai anak-anak untuk masa pandemi ini bagus-bagus ya, karena dia belajar tuh banyak supporternya. Iya. Nah, saya lihat anak saya saja, ya. Sama. Kalau ya sebelum Banyak jokinya. Kanan kiri depan belakang jokinya Yusuf. Banyak jokinya. Ya, benar, Bu. Malah sampai nelpon ya. Nelpon tantenya yang misalnya bidang matematika. Nelpon tantenya yang pintar bahasa Inggris. Yang pintar bahasa Inggris. Ya. Kalau ulangan itu pun masih bisa pakai joki. Benar. Jadi menurut saya kalau misalnya hasil belajar itu yang mau Anda lihat dampaknya ke hasil belajar, no problem dengan hasil belajar yang nilai-nilai tadi. Bagus pasti nilainya. Jauh lebih bagus yuk. Nah, benar kan? Sebetulnya, iya. Sebetulnya ini enggak tahu ya apakah nanti Bu Tutut juga sepakat. Enggak usahlah menurut saya dikait-kaitkan dengan dampaknya terhadap hasil belajar tadi. Yang kata Anda hasil belajar itu nilai itu tadi, ya? Betul. Iya, mak kalau dampak nanti malah ke kuanti jadinya. Ya, tapi memang dia ini belum banyak membaca referensi kalau mau meneliti ini. Baru banyak baca pengertiannya baik. Oh, baru definisi. Nah, saya yakin sekali masih banyak kelemahan ya pembelajaran daring di situ. Nah, kita bukan mau mengorek-ngorek bukan ya, ini kan pembelajaran. Jadi kan berarti nanti kan Anda meneliti nih, Anda tahu bagaimana standar proses yang idealnya bagaimana. Nah, itulah nanti suggestion penelitian Anda, saran, masukan penelitian Anda bahwa di sini loh masih kurang dari hasil analisisnya, jadi ini harus perbaiki, Kalau gurunya tidak ngerti misalnya Cak Mano menggunakan media pembelajaran daring yang menurut yang seharusnya gitu ya, berarti gurunya itu kan harus tunjuk pelatihan misalnya bagaimana mengembangkan materi, mengembangkan media. Gimana? Itu saran saya. Ya, berarti lebih fokus saja kepada
analisis pembelajaran daring yang ada di sekolah tersebut. Iya, pelaksanaan pembelajaran daringnya. Oh, Pelaksanaan pembelajaran daringnya. Analisis proses pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 3 MI Tarbiyah Islamiyah. Ya, ya. Apalagi lebih-lebih ini MI ya. MI Ya, itu Bu. kan agak lebih apa ya, daripada SMA sama mahasiswa kan masih mending ya. Kalau MI sama SD ini kan dia memang betul-betul masih karakteristik yang learnersnya itu perlu sekali dengan tatap muka, perlu sekali dengan bimbingan guru ya. Ya, itu aja Bu Helen. Banyak yang Baik, ya. Bu Dr. Dian, terima kasih. Banyak saran ya dan masukan kepada Muhammad Yusuf. Saya berharap sudah dicatat tadi karena artinya banyak yang harus Anda siapkan, terutama pemahaman Anda tentang pembelajaran daring ini. Idealnya seperti apa? Nah, itu terus yang Anda mau cari itu seharusnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Nanti dilihat sampai di mana bisa melihat bisa menyamai ke arah idealnya itu. Mungkin itu kan yang akan dilakukan di lapangan nanti. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dr. Tutut Handayani selaku penguji kedua untuk memberikan saran, kritik, bisa juga konfirmasi. Silakan Bu Tutut. Oke, terima kasih Bu Helen ya. Yusuf, Ya, Bu. Ibu lebih setuju sama yang disampaikan Ibu Dian ya. Jadi pada saat kita sendiri tidak apa istilahnya tidak tahu standar proses pembelajaran daring, sekolah tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum, ya lebih baik kita nggak usah lihat dampaknya ke hasil belajar. Karena kalau dia aja belum standar ya ke hasil belajarnya juga pasti nggak jelas gitu. Jadi kesannya kita agak mubazir kalau mau neliti ke sana. Nah, ini memang lebih baik larinya kita menganalisis pelaksanaan pembelajaran daring yang pernah berlangsung di MI tersebut. Jadi judulnya ini bisa kita tarik menjadi analisis pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran rukun PAI ya. Ya. Pada mapel mata pelajaran rukun PAI di MI Tarbiyah Islamiyah. Gitu aja. Kemudian nanti rumusan masalahnya disesuaikan. Nah, nanti di sini seperti kata Ibu Dian ya, semua unsur pembelajaran harus dilihat. Startnya dari RPP ya, RPP-nya, kemudian nanti kita lihat materinya, kesiapan medianya, karena medianya pasti akan beda dengan pembelajaran offline. Kemudian juga evaluasinya ya, pokoknya harus lengkap nih semua unsur-unsur proses pembelajaran. Nah, lebih baik kita ke sana memang. Gimana dengan tawaran kami? Merasa lebih ringan atau lebih berat? Merasa lebih lega, Bu. Jadi lebih jelas arah penelitian. Karena kemarin itu sempat kayak rasa diburu-buru waktu gitu. Takutnya pas pembelajaran ini ingin meneliti tentang dampak pembelajaran, nggak taunya nanti sekolah udah offline. Tapi tetap bisa kita, walaupun nanti sudah offline, kita juga bisa nanti menelitinya. Karena kan MI Tarbiyah Islamiyah udah setahun lebih ya menerapkan pembelajaran daring. Ya, jadi istilahnya meneliti yang memang pernah dilakukan oleh sekolah. Ini jenis penelitian expose waktu itu ya. Ya. Nah, apa namanya? Yusuf juga harus menguasai metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian kualitatif ya. Ini nanti rencananya teknik analisis datanya pakai apa? Pakai teori Matz and Huberman itu, Bu, yang reduksi ya, reduksi, display, dan verifikatif. Iya. Udah paham belum itu, Yusuf?
Mungkin secara umum Bu, paham. Oh, baru kulit-kulitnya yuk Dian Ya, memang. kulit-kulit. Modal nekat Yusuf nih Bu ini. Iya. Tapi bagus loh Yusuf, dia ini berarti masuk semester 3 kan Bu Helen ya. Iya. Iya. Nah, biar nanti selesainya on time, tepat waktu. Amin, amin. Oke, Yusuf, coba setahu Yusuf reduksi itu apa? Reduksi memilih hal pokok Bu dari data-data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah data-data didapat dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara, dipilih-pilih hal yang memang perlu untuk dimasukkan di dalam pembahasan seperti itu Bu. Misalnya Yusuf melakukan wawancara ya. Iya. Nah, wawancara. Kemudian proses reduksi itu gimana dalam wawancara? Kalau diwawancarakan pasti yang apa ada diwawancara bukan hanya hal-hal pokok, tapi mungkin ketika wawancara kita menemukan hal-hal yang baru mungkin yang diungkapkan oleh informan penelitian seperti itu. Jadi yang data-data diperoleh dari wawancara itu bisa kita pilah-pilah mana yang memang yang kita butuhkan untuk mendukung hasil dari proses penelitian Bu. Oke, kita tahu data itu kita butuhkan atau tidak dari mana? Misalnya, oh ini kita butuh, kita ambil berarti ya. Yang ini nggak butuh kita buang gitu. Nah, kita taunya dari mana itu Yusuf? Dari yang kita ingin cari, misal kalau analisis pembelajaran kita wawancara tentang analisis pembelajaran yang di luar daripada hal itu tidak kita masukkan seperti itu Bu. Dari Oke, instrumen penelitian lah seperti itu. Instrumen penelitian ya, misalnya Ya. kita butuh data tentang RPP, materi, media, evaluasi ya. Tiba-tiba ada data yang di luar itu ya, di luar RPP, materi, media, evaluasi. Kita buang gitu ya. Ya, Bu. Pokoknya kita fokus ke Hal-hal yang dibutuhkan saja. yang sesuai dengan indikator ya. Nanti kan di teori ketemu Yusuf pelaksanaan pembelajaran itu indikatornya apa saja, unsur-unsurnya apa saja. Jadi yang di luar unsur itu udah kita buang, kita ambil yang sesuai dengan unsur pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu proses reduksi. Begitu juga dengan observasi dan dokumen ya. Nah, makanya nanti diperlukan kita membuat tabel reduksi. Setelah transkrip hasil wawancara ada yang disebut dengan tabel reduksi. Oke, kemudian kalau setelah reduksi kita melakukan display ya. Display itu apa? Penyajian data Bu. Penyajian data itu nanti kita taruh di mana dalam tesis? Penyajian data diletakkan di pembahasan Bu. Oke, di pembahasan. Dalam bentuk apa? Kalau kualitatif dalam bentuk kata-kata deskriptif. Apakah semua display itu kata-kata atau narasi? Kata-kata narasi? Ya bisa itu Bu, bisa bentuk dokumentasi sebagai pendukung dari kata-kata tadi Bu. Jadi meletakkan foto, bukti kegiatan kita, misal bukti dari wawancara, dan diletakkan juga data yang berupa narasi tersebut Bu. Oke, selain bentuk narasi, Suf, apalagi dia display? Bentuk angka-angka Bu, simpagan, hubungan antar kategori seperti itu Bu. Diagram, Ya. tabel. Nah, jadi display itu kan harus kita pilih yang paling cantik bentuknya, paling menarik, punya nilai jual. Pada saat Yusuf jualan tapi displaynya nggak menarik, walaupun yang dijual itu bagus, yang dibutuhkan orang, tapi pada saat displaynya nggak menarik, orang jadi nggak tertarik. Makanya display yang di pembahasan tadi harus dibuat semenarik mungkin, tidak harus dalam bentuk narasi ya. Tapi bisa bentuk tadi diagram kayak apa kayak gitu. Pokoknya agar dia terlihat cantik di bab 4, cantik, menarik gitu, membuat orang wah saya pengen bacanya gitu. Ya, terbayang ya display ya.
Ya, Bu. Kalau verifikatif, Verifikasi data. apa itu? Kesimpulan awal, Bu. Oke, bisa kita dapatkan di mana? Bisa kita dapatkan juga dari hasil tadi ketika kita mereduksi data, memilih, terus kita paparkan dengan penyajian data. Nah, dari itu bisa kita simpulkan hasilnya seperti apa. Di mana? Di kesimpulan, Hanya di kesimpulan? di pembahasan juga, Bu. Di pembahasan ya. Oke, misalnya kita membahas tentang RPP. RPP ya, dari hasil dokumentasi RPP-nya gimana, dari hasil wawancara, kemudian dari hasil observasi, kemudian baru kita melakukan verifikasi terhadap RPP, tentang RPP ini ya, gitu. Ya, Bu. Jadi di bab 4 atau di pembahasan ini sudah muncul ya verifikasi. Jadi setiap ada item kita akan melakukan verifikasi. Misalnya di RPP, di materi, di media, evaluasi gitu ya. Ya, Bu. Jadi tidak hanya di bab terakhir, kesimpulan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ya, Bu. Pada saat kita melakukan verifikasi, apakah kita harus melakukan triangulasi? Harus, Bu. Kenapa? Karena triangulasi itu kan merupakan kesimpulan dari keseluruhan, Bu. Mulai dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kesimpulan triangulasi. Oke. Setahu Yusuf, triangulasi itu ada berapa jenisnya? Ada yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu, dan yang keempat sudah 3, Bu. 3 ya. Ya, 3, Bu. Oke, Yusuf ya. Sudah lumayan penguasaan metodologi penelitian kualitatifnya, tapi nanti diperdalam lagi ya. Siap. Hingga penulisan tesisnya nanti dilancarkan. Baik, Ibu Helen, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Dr. Tutut. Tadi banyak juga saran dan masukan. Saya rasa tadi Bu Tutut dan Bu Dian selaras ya sarannya Muhammad Yusuf. Jadi Anda dengan catatan-catatan yang sudah diberikan, saya rasa lebih mudah untuk perbaikan ya. Kemudian lebih terarah nanti rancangan penelitiannya. Saya menunggu kiriman nilai dari Bu Tutut. Setelah itu nanti akan saya bacakan berita acaranya. Sembari menunggu nilainya siap, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi, Yusuf. Baik, terima kasih Bu Helen. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan kepada saya untuk lebih jelas arah penelitian selanjutnya seperti itu. Jadi yang mungkin dampak pembelajaran daring tidak usah lagi diganti, maksudnya langsung diganti saja, lebih kepada analisis pembelajaran daring. Nah, analisis pelaksanaan pembelajaran daring pada materi rumpun FAI kelas 3 di MI Tarbiyah Islamiyah Cempaka Palembang. Makasih Bu atas masukannya. Baik, saya rasa tadi catatannya sudah lengkap ya. Kalau tidak lengkap, Yusuf nanti dicek hasil record ya yang dilakukan Pak Andi atau ke Prodi, nanti bisa dilihat kalau nanti kurang catatannya Yusuf sendiri, dicek lagi. Baik, karena nilai sudah terkumpul, langsung saja saya membacakan berita acaranya ya. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini Jumat tanggal 3 bulan September 2021 telah dilaksanakan sidang proposal tesis secara online melalui aplikasi Zoom Meeting kepada Saudara Muhammad Yusuf, NIM 20302111033, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan
Proposal tesis kami nyatakan layak untuk dilanjutkan menjadi tesis dan berikut mengerjakan proses bimbingan, melaksanakan proses bimbingan ya. Waktu yang diberikan untuk perbaikan proposal itu 1 bulan ya. Setelah 1 bulan Anda harus mengajukan permohonan penerbitan SK pembimbing. Setelah itu dilanjutkan dengan proses bimbingan. Ingat ya, Muhammad Yusuf 1 bulan untuk perbaikan ya. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, Ketua Dr. Amir Rusdi dan Sekretaris Dr. Helen Sabera Adib MPDI. Demikian, selamat ucapkan pada Yusuf, lanjutkan perjuangan penulisan penyusunan tesisnya. Kepada kedua penguji, kami ucapkan terima kasih telah memberikan arahan kepada mahasiswa dan menyempatkan waktu atas permintaan prodi untuk menguji. Sama-sama kita akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian, Bu Oke. Tutut, semoga sehat ya. Sama-sama. Makasih, Amin. Sampai Helen, ketemu. Mbak Tutut. Segera Iya, ya. yuk Dian. Pamit ya. Ya, Iya. Dian. Dadah, Len. Salam ya, ada itu Tut. Selamat ya, Pak Yusuf. Iya Bu. Selamat Pak Yusuf ya. Saya izin leave. Iya Bu. Makasih Bu. Ya. makasih Tutut. Yuk, Indi. Makasih Bella, Sama-sama. makasih semuanya. Nah, sama-sama.